Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. BNN gencar melakukan tes urin staf kelurahan di Karangasem. Polisi menetapkan sopir minibus yang mengalami kecelakaan di Desa Padang Bulia, Buleleng beberapa waktu yang lalu sebagai tersangka. Warga di Subak Pecelengan, Desa Mendoyo Dangin Pukat, Jembrana, menggelar tradisi Makapung Lampit. Polisi menetapkan Arif Al-Akbar sebagai tersangka. Arif adalah sopir minibus yang mengalami kecelakaan di Desa Padang Bulia, Buleleng beberapa waktu lalu. Polres Buleleng menduga sopir minibus lalai dalam mengemudikan kendaraan sehingga minibus mengalami kecelakaan tunggal yang menyebabkan 5 penumpang asal Cina tewas. Tersangka kini mendekam di rumah tahanan Polres Buleleng. Selain menetapkan tersangka, polisi saat ini masih terus memeriksa sejumlah saksi, termasuk pihak agen tunggal pemegang merek ATPM untuk mengetahui kelayakan kendaraan. Tersangka Arif dijerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Terkait dengan perkembangan, sementara sudah kita tetapkan satu orang tersangka inisial AA ya pada hari Selasa minggu lalu. Ya, kita tetapkan berdasarkan dengan dari bukti permulaan yang cukup dan juga hasil olah TKP juga tentunya kita lakukan penetapan tersebut. Sementara kita kesimpulan awal karena kelalaian daripada pengemudi tersebut. Sambil kita melengkapi juga terkait dengan data-data maupun juga fakta-fakta serta keterangan saksi-saksi yang kita lakukan pemeriksaan. Sementara kita sangkakan dengan pasal 311 dan atau 310 ayat 1, ayat 2 dan juga ayat 4. Kecelakaan fatal ini terjadi di Jalan Singaraja menuju Denpasar, tepatnya jalur rawan Padang Bulia. Minibus membawa rombongan 13 wisatawan Cina yang hendak berwisata ke Pantai Lovina. Namun malang, minibus keluar jalur dan merangsek ke perkebunan warga, lalu terpental masuk jurang. 5 orang meninggal dunia dalam kecelakaan ini. 2 diantaranya menjalani proses kremasi di Bali, dan 3 jenazah lainnya dipulangkan ke negara asalnya Cina. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Pemerintah provinsi akhirnya memupuskan proyek lift kaca setinggi 180 meter lebih. Proyek ratusan miliar rupiah ini kini terbengkalai. Para investor kini harus memikirkan untuk membongkar menara ini kembali. Gubernur Bali Wayan Koster memberi waktu 6 bulan kepada investor untuk membongkar seluruh rangkaian besi dan beton. Jika tidak, pemerintah akan membongkarnya. Salah satu tokoh warga Nusa Penida yang juga sebagai Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Klungkung, Putu Darmaya tetap optimis. Nusa Penida menjadi pulau terbaik meski tanpa lift kaca, asal didukung infrastruktur memadai. Karena Nusa Penida memiliki karakter yang tidak dimiliki oleh orang lain. Contohnya gini, pulau terbaik, destinasi pemandangan yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Wisata laut sangat lengkap, diving yang terbaik, ada mola-mola, ada manta. Secara budaya ada budayanya, karakteristik Hindunya ada yang aman dan tidak berbahaya kalau dia ada pencurian dan lain sebagainya. Ketiga, ada produk baru yang tidak dimiliki orang lain. Saya pikir Nusa Penida tidak bisa dikalahkan kalau dikelola dengan benar. Cuma satu, apakah pemerintah bisa mempercepat infrastruktur? Jika beliau bisa mempercepat infrastruktur, saya pikir SDM kita siap akan perbaiki. Karena saya sebagai Ketua PRI akan memperbaiki secara proundinernya. Proyek lift kaca Kelingking Beach sudah mencapai 75%. Namun proyek ini menuai kontroversi karena merusak keindahan alami Pulau Nusa Penida. Sebagian lagi mendukung karena lift ini membantu wisatawan turun ke pantai Kelingking yang curam dan berbahaya. Tim Liputan melaporkan dari Klungkung.
Mangrove adalah salah satu tanaman yang ampuh untuk mencegah emisi karbon yang menjadi penyebab polusi udara. Untuk itu, Bank Indonesia menanam 1.000 bibit pohon mangrove di kawasan konservasi Teluk Benoa pada hari Minggu lalu. Aksi ini adalah bentuk kompensasi penyelenggaraan karya kreatif Indonesia. Menurut perhitungan Bank Indonesia, kegiatan yang berlangsung bulan Agustus lalu menghasilkan emisi karbon sebanyak 126 ton. Untuk itu, Bank Indonesia menanam mangrove untuk mengimbanginya dengan kegiatan penanaman bibit mangrove. Menurut Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Nita Anastuti, kompensasi emisi ini merupakan inisiatif Bank Sentral untuk mendukung program pemerintah menuju emisi nol bersih. Ada 1.000 pohon mangrove di Tanjung Benoa ini. Ini adalah merupakan salah satu inisiasi kami untuk ikut juga mendukung program pemerintah untuk menuju net zero emission di tahun 2060. Langkahnya kecil, tapi mungkin ini nanti kita akan terus laksanakan. Jadi ini adalah yang pertama, kenapa 1.000 pohon? Ini adalah hasil perhitungan kalkulator hijau. Jadi kami punya kalkulator hijau yang bisa digunakan untuk menghitung kira-kira berapa emisi yang kita keluarkan untuk kegiatan. Kira-kira 126 ton CO2. Nah, itu yang kemudian kita harus kompensasikan. Jadi KKI nanti jadi net zero. Bank Indonesia akan bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk melanjutkan kegiatan menghitung emisi dari hasil kegiatan ekonomi dan mengkompensasinya melalui program hijau, sehingga program Bank Indonesia selaras dengan prinsip pelestarian lingkungan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.